Ujian di lereng Merapi. Di sebuah pesantren kecil di lereng pegunungan, Arya, seorang ulama muda yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya, terbangun dengan napas tersengal. Malam itu, udara terasa berat, dan keheningan seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Dalam tidurnya, Arya bermimpi melihat sosok lelaki tua berjubah hitam berdiri di tengah kabut tebal. Wajahnya tidak jelas, tetapi suaranya menggema, berat dan penuh teka-teki. Langkah Arya terhenti di sebuah dataran luas di lereng Gunung Merapi. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, membuat pandangan menjadi terbatas. Udara malam terasa berat, dan suara-suara aneh seperti bisikan terdengar di antara hembusan angin. Arya berdiri tenang, membaca doa dalam hati, hingga tiba-tiba terdengar suara tawa menggema, dingin dan penuh ejekan. Dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua berjubah hitam dengan tongkat kayu berukir kepala naga. Wajahnya penuh kerut, tetapi matanya memancarkan sinar yang tajam dan berbahaya. Sosok itu adalah Ki Jagat, dukun sakti yang selama ini menjadi legenda di lereng Merapi. Jadi ini dia Arya, ulama muda yang disebut-sebut punya ilmu kebatinan tinggi, kata Ki Jagat dengan nada mengejek. Kau datang memenuhi panggilanku. Hebat, tapi kau harus tahu, tempat ini bukan untuk orang lemah sepertimu. Arya menundukkan kepala sedikit, menunjukkan rasa hormat, tetapi tidak takut. Saya datang bukan untuk membuktikan kekuatan, Ki Jagat. Saya hanya memenuhi panggilan yang saya yakini datang dari Allah. Jika ini ujian, maka saya siap menjalaninya. Ki Jagat tersenyum tipis, tetapi senyumnya dipenuhi sinisme. Allah, katamu, kau pikir Allah akan menolongmu di sini. Tempat ini adalah milikku. Kegelapan di sini adalah kekuatanku. Jika kau ingin keluar hidup-hidup, kau harus melewati ujianku. Tapi aku peringatkan, Arya, ini bukan hanya tentang kekuatan. Ini tentang hati, iman, dan nyawamu. Arya mengangguk mantap. Saya tidak takut, Ki Jagat. Jika saya harus menghadapi ujian ini untuk menegakkan kebenaran, maka saya siap. Ki Jagat mengayunkan tongkatnya ke tanah, dan seketika itu juga kabut di sekitar mereka berputar seperti pusaran. Tanah berguncang, dan dari dalam kabut muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia, tetapi tanpa wajah. Mereka bergerak mengelilingi Arya, menciptakan lingkaran yang semakin mengecil. Ini adalah ujian pertamamu, kata Ki Jagat. Mereka adalah bayangan ketakutan dan keraguanmu sendiri. Jika kau tidak bisa melawan mereka, kau akan terjebak selamanya di sini. Arya memejamkan mata, menarik napas dalam, dan mulai membaca doa dengan khusyuk. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mencoba menyentuhnya, tetapi Arya tetap tenang. Ia tahu bahwa melawan dengan kekuatan fisik tidak akan ada gunanya. Ini adalah ujian iman, dan hanya dengan keikhlasan serta keyakinan ia bisa mengatasi kegelapan ini. Bayangan-bayangan itu mulai berteriak, suaranya menggema, mencoba mengganggu konsentrasi Arya. Tetapi semakin keras mereka berteriak, semakin dalam Arya tenggelam dalam doanya. Hingga akhirnya, satu demi satu bayangan itu memudar, dan kabut perlahan menghilang. Ki Jagat mengamati dengan mata menyipit. Kau berhasil melewati ujian pertama. Tapi ini baru permulaan, Arya. Kau akan menghadapi hal yang jauh lebih berat. Arya membuka matanya, pandangannya tegas. Saya siap, Ki Jagat. Saya tidak takut pada kegelapan, karena cahaya selalu ada bagi mereka yang percaya. Ki Jagat tertawa lagi, tetapi kali ini tawanya terdengar lebih serius. Kau terlalu percaya diri, anak muda. Kita lihat apakah keyakinanmu bisa bertahan sampai akhir. Malam itu, Arya tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia tidak hanya menghadapi kekuatan gelap Ki Jagat, tetapi juga harus menjaga dirinya agar tidak goyah oleh ujian-ujian yang akan datang. Datanglah ke lereng Merapi, Arya. Ujianmu menanti. Cahaya yang kau jaga harus diuji oleh kegelapan. Arya terdiam, keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak bisa mengabaikan mimpi itu. Bukan hanya karena firasat yang ia rasakan, tetapi karena suara itu terasa nyata, seolah berasal dari tempat yang lebih dalam daripada sekadar mimpi. Ia melangkah keluar kamar, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Namun, di ufuk jauh, bayangan Merapi tampak kelam, seperti menantang dirinya. Di pagi harinya, Arya berkonsultasi dengan gurunya, Kiai Hasan, seorang alim yang telah mendidiknya sejak kecil. Kiai Hasan mendengar cerita Arya dengan seksama, lalu menutup matanya sejenak. Ini bukan sekadar mimpi, Arya.
Ada sesuatu yang besar menantimu di sana. Tapi ingat, perjalanan ini bukan untuk membuktikan kekuatanmu, melainkan untuk menjaga hatimu tetap bersih. Jika kau merasa ini panggilan darinya, pergilah. Tapi bawalah doa dan keyakinan sebagai bekal. Arya mengangguk mantap. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Sebelum berangkat, ia menghabiskan waktu di masjid, memohon petunjuk dari Allah. Di dalam hatinya, ia merasa panggilan itu bukan hanya ujian untuk dirinya, tetapi juga sebuah misi yang lebih besar. Malam berikutnya, Arya meninggalkan pesantren dengan hanya membawa tas kecil berisi kitab suci, sebotol air, dan sebuah sorban yang diberikan oleh Kiai Hasan. Langkahnya mantap, meski bayangan mimpi itu terus terngiang di pikirannya. Di perjalanan menuju lereng Merapi, udara terasa semakin dingin dan sunyi. Suara angin yang menderu seperti bisikan-bisikan yang tak jelas. Namun, Arya terus melangkah, yakin bahwa di balik kegelapan yang menunggunya, ada cahaya yang harus ia jaga. Di kejauhan, lereng Merapi mulai terlihat. Gunung itu berdiri megah, tetapi malam itu, puncaknya diselimuti kabut tebal yang terasa tidak wajar. Arya berhenti sejenak, merasakan udara yang penuh dengan energi aneh. Ia tahu, ini baru permulaan. Panggilan itu kini lebih jelas, dan Arya bersiap menghadapi apapun yang menantinya di sana. Pagi di lereng Merapi datang dengan suasana yang ganjil. Matahari seharusnya mulai menyinari bumi, tetapi kabut tebal kembali turun, menyelimuti seluruh area hingga pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Arya berjalan perlahan, langkahnya mantap meski suasana di sekelilingnya terasa mencekam. Tiba-tiba, suara Ki Jagat terdengar, bergema dari arah yang tak jelas. Selamat datang di ujian pertamamu, Arya. Kabut ini bukan kabut biasa. Ia akan menunjukkan apa yang kau inginkan, apa yang kau takutkan, dan apa yang kau sembunyikan. Jika kau tidak cukup kuat, kabut ini akan menghancurkan jiwamu. Arya berhenti, memejamkan mata, dan membaca doa. Ia tahu, kabut ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah ujian untuk menguji keteguhan hati dan keimanannya. Saat Arya membuka mata, ia terkejut melihat sosok ibunya berdiri di depannya. Wajah ibunya terlihat damai, tetapi sorot matanya dipenuhi kesedihan. Arya, suara ibunya lembut, tetapi menusuk hati, kenapa kau meninggalkan rumah? Kenapa kau memilih jalan ini dan membiarkan kami menderita? Arya terdiam. Ia tahu ini bukan ibunya, melainkan ilusi yang diciptakan kabut. Namun, suara itu begitu nyata, seolah mengungkit luka lama di hatinya. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia meninggalkan keluarganya untuk belajar di pesantren, meninggalkan ibunya yang saat itu sedang sakit. Ini hanya ilusi, Arya berbisik pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Ia memejamkan mata dan membaca doa, tetapi suara ibunya semakin keras, penuh tangisan dan rasa bersalah. Kau anak yang durhaka, Arya. Kau memilih jalan ini, tetapi kau meninggalkan keluargamu. Air mata mulai menggenang di mata Arya, tetapi ia segera menyadari bahwa perasaan bersalah ini adalah senjata kabut untuk menghancurkan jiwanya. Ia menarik napas dalam-dalam, membuka mata, dan berkata dengan tegas, jika ini ujian, maka saya akan melewatinya. Saya tidak pernah melupakan ibu saya, dan saya selalu berdoa untuknya. Allah adalah saksi atas niat saya. Seketika itu juga, sosok ibunya menghilang, digantikan oleh suara tawa Ki Jagat. Bagus, Arya. Tapi ini baru permulaan. Kabut semakin tebal, dan kali ini Arya melihat dirinya sendiri, berdiri dengan wajah penuh kemarahan dan kebencian. Sosok itu berkata, kenapa kau selalu memilih jalan yang sulit? Kau bisa menjadi orang besar, dihormati, dan berkuasa. Tapi kau memilih menjadi ulama sederhana yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Arya menatap sosok itu dengan tenang. Ia tahu ini adalah bayangan dari ego dan ambisi yang pernah ia rasakan. Kekuasaan dan penghormatan duniawi tidak ada artinya tanpa ridha Allah. Saya memilih jalan ini karena saya ingin menjadi hambanya yang taat, bukan budak dunia. Sosok itu memudar, tetapi kabut mulai berputar lebih cepat, menciptakan tekanan di sekeliling Arya. Bisikan-bisikan lain mulai terdengar, lebih banyak, lebih keras, mencoba mengganggu pikirannya. Arya berlutut, tetapi ia tidak menyerah. Dengan hati yang khusyuk, ia mulai membaca ayat-ayat suci. Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus kabut. Satu persatu bisikan itu menghilang, dan tekanan di sekelilingnya mereda. Kabut mulai memudar, menyisakan langit cerah di atasnya. Ki Jagat muncul di kejauhan,
berdiri dengan tongkatnya. Wajahnya terlihat serius, tetapi ada sedikit kekaguman di matanya. Kau berhasil, Arya. Tapi jangan terlalu percaya diri. Ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Arya berdiri dengan tenang, meski tubuhnya terasa lelah. Saya tidak takut, Ki Jagat. Karena saya percaya, kegelapan tidak akan pernah bisa mengalahkan cahaya. Ki Jagat tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam bayangan. Arya tahu, perjalanan ini masih panjang. Ia melanjutkan langkahnya, dengan keyakinan yang semakin kokoh di dalam hati. Malam kembali menyelimuti lereng Merapi. Angin dingin bertiup kencang, membawa aroma tanah dan belerang. Arya terus melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalan setapak yang semakin menanjak. Di kejauhan, suara-suara aneh terdengar, seperti langkah kaki yang berat dan geraman yang menyeramkan. Tiba-tiba, suara Ki Jagat menggema dari arah yang tidak jelas. Selamat datang di ujian kedua, Arya. Kau telah melewati kabut penghancur jiwa, tetapi kali ini kau akan menghadapi sesuatu yang nyata. Pasukan ini adalah makhluk-makhluk yang terlahir dari dosa dan ketakutan manusia. Mereka tidak akan mundur, kecuali kau mampu menundukkan hati mereka. Arya berhenti dan membaca doa dalam hati. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kesabaran dan keyakinan. Dari balik pepohonan, muncul puluhan makhluk gaib. Tubuh mereka besar dan menyeramkan, dengan mata merah menyala dan gigi tajam yang berkilauan di bawah sinar bulan. Mereka adalah makhluk yang tidak berbentuk manusia sepenuhnya, tetapi juga tidak seperti binatang. Beberapa berjalan dengan 4 kaki, sementara yang lain melayang di udara, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Makhluk-makhluk itu mengelilingi Arya, menciptakan lingkaran yang semakin mengecil. Salah satu dari mereka, yang tampak lebih besar dan lebih mengerikan, maju ke depan. Ia mengaum keras, dan suaranya mengguncang tanah di bawah kaki Arya. Arya tetap berdiri tenang, meski hawa panas dari makhluk itu terasa membakar kulitnya. Ia menatap makhluk itu dengan penuh keyakinan. Kalian adalah ciptaan yang tersesat, makhluk yang terperangkap dalam kegelapan. Aku tidak datang untuk melawan kalian, tetapi untuk membebaskan kalian. Makhluk besar itu menggeram, lalu menyerang dengan cakarnya yang tajam. Arya menghindar dengan cepat, lalu membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Bacaan itu menggema di udara, membuat makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, seolah ragu. Namun, serangan tidak berhenti. Makhluk-makhluk itu menyerbu Arya dari berbagai arah. Dengan ketenangan yang luar biasa, Arya terus membaca doa, menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Setiap makhluk yang mencoba mendekat terlempar mundur oleh cahaya itu. Arya menyadari bahwa kekuatan fisik tidak akan cukup untuk menyelesaikan ujian ini. Ia harus menyentuh hati makhluk-makhluk ini, yang dikuasai oleh amarah dan rasa sakit. Dengan suara yang penuh kelembutan, ia berkata, kalian tidak harus hidup dalam kegelapan. Kembalilah kepada cahaya. Allah Maha Pengampun, bahkan bagi mereka yang tersesat sejauh apapun. Makhluk-makhluk itu mulai ragu. Satu persatu, mereka berhenti menyerang dan menatap Arya dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah, tetapi kebingungan. Cahaya di sekeliling Arya semakin terang, menyelimuti seluruh area. Makhluk-makhluk itu mulai memudar, berubah menjadi titik-titik cahaya kecil yang melayang ke langit malam. Hanya makhluk besar yang tersisa. Ia berdiri diam, tubuhnya bergetar. Arya mendekatinya dengan hati-hati, lalu berkata dengan penuh kasih, kau juga bisa bebas. Tinggalkan amarah dan kegelapanmu. Kembalilah kepadanya. Makhluk itu mengeluarkan suara pelan, seperti tangisan, sebelum akhirnya tubuhnya larut menjadi cahaya yang indah. Malam menjadi tenang, hanya suara angin yang tersisa. Ki Jagat muncul dari balik bayangan, menatap Arya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kau berhasil lagi, Arya. Kau membuat mereka menyerah tanpa perlawanan terakhir. Tapi jangan terlalu bangga, masih ada ujian yang lebih sulit menunggumu. Arya menatap Ki Jagat dengan penuh keyakinan. Saya tidak mencari kemenangan, Ki Jagat. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa cahaya selalu ada, bahkan di tengah kegelapan. Ki Jagat tersenyum tipis, lalu menghilang seperti bayangan yang tertelan malam. Arya melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa ujian berikutnya akan menjadi lebih berat, tetapi ia tidak gentar. Ia percaya bahwa dengan keimanan dan keikhlasan, ia dapat menghadapi apapun yang menantinya. Setelah melewati ujian kedua, Arya melanjutkan perjalanan ke lereng Merapi yang semakin curam. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma belerang dan daun kering. Di kejauhan,
terdengar suara tangisan yang samar, seperti suara seorang anak kecil. Arya menghentikan langkahnya, memasang telinga dengan hati-hati. Pertolongan, tolong aku. Suara itu terdengar jelas, memanggil dari arah sebuah jurang yang dipenuhi kabut tebal. Arya merasakan firasat buruk, tetapi ia tidak bisa mengabaikan panggilan itu. Dengan hati-hati, ia mendekati tepi jurang. Di bawah sana, ia melihat seorang anak kecil, terkurung di dalam lingkaran api hitam yang berkilauan dengan energi gelap. Tiba-tiba, suara Ki Jagat terdengar, dingin dan penuh tantangan. Anak itu adalah ujian berikutnya, Arya. Ia adalah jiwa yang hilang, terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus melawan kekuatan yang menjaganya. Tapi ingat, kekuatan itu bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirimu. Arya menatap ke arah anak itu. Wajahnya penuh ketakutan, tetapi matanya memancarkan harapan. Arya menarik napas dalam, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menyelamatkan jiwa ini. Dengan keberanian, Arya melangkah ke dalam jurang, menembus kabut yang terasa berat dan penuh tekanan. Ketika ia mendekati lingkaran api hitam, tiba-tiba makhluk-makhluk bayangan muncul, melayang di sekelilingnya. Mereka berbisik dengan suara yang mengganggu, mencoba melemahkan keyakinannya. Anak ini tidak bisa diselamatkan. Kau hanya akan membuang waktumu. Kegelapan ini terlalu kuat untukmu. Arya menutup matanya, membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Cahaya mulai memancar dari tubuhnya, memecah bayangan-bayangan itu menjadi debu. Namun, lingkaran api hitam tetap menyala, semakin besar dan liar, seolah menantang Arya untuk mendekat. Ia melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba sebuah suara dari dalam dirinya berkata, apakah kau yakin kau cukup kuat? Bagaimana jika kau gagal? Bukankah ini terlalu berbahaya? Arya terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa suara itu adalah keraguannya sendiri, ujian dari dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, keyakinanku bukan pada diriku sendiri, tetapi pada Allah. Jika ini kehendaknya, maka aku tidak akan gagal. Dengan keyakinan penuh, Arya melangkah ke dalam lingkaran api hitam. Panasnya luar biasa, tetapi ia tetap melantunkan doa-doa suci. Cahaya dari doanya mulai meredam api hitam itu, sedikit demi sedikit. Makhluk-makhluk gaib yang menjaga lingkaran itu mencoba menyerangnya, tetapi mereka terhempas oleh kekuatan doa Arya. Akhirnya, lingkaran api itu padam, meninggalkan anak kecil yang terduduk gemetar. Arya mendekatinya dengan lembut, mengulurkan tangan. Jangan takut, kau sudah bebas. Anak itu menatap Arya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu meraih tangannya. Saat Arya membawanya keluar dari jurang, anak itu berkata, terima kasih, Kak. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku hanya ingat ada seseorang yang membawaku ke tempat ini. Arya mengangguk, menyadari bahwa anak ini mungkin adalah korban dari permainan Ki Jagat. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, suara Ki Jagat kembali terdengar. Kau menyelamatkan satu jiwa, Arya. Tapi berapa lama kau bisa terus melawan? Ujian ini tidak hanya tentang kekuatanmu, tetapi tentang seberapa jauh kau bisa mempertahankan keyakinanmu. Arya menatap ke arah suara itu dengan tegas. Keyakinan saya tidak akan goyah, Ki Jagat. Karena saya tidak berjalan sendiri. Allah selalu bersama saya. Ki Jagat terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Kita lihat saja, Arya. Kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan. Suara itu menghilang, meninggalkan Arya dan anak kecil itu di bawah langit malam yang kini mulai cerah. Arya membawa anak itu kembali ke desa terdekat, memastikan ia aman sebelum melanjutkan perjalanan. Ia tahu, ujian berikutnya akan lebih berat, tetapi hatinya tetap teguh. Setelah memastikan anak kecil itu selamat, Arya kembali melanjutkan perjalanannya ke lereng Merapi. Malam semakin larut, dan hawa dingin menusuk kulit. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasana di sekitarnya terasa lebih sunyi, hampir tidak wajar. Tidak ada suara angin, burung malam, atau bahkan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Di tengah perjalanan, Arya tiba di sebuah gua besar yang pintu masuknya tertutup oleh kabut pekat. Gua itu memancarkan aura gelap, seolah-olah menjadi pusat dari semua kegelapan yang ia hadapi selama ini. Di depan pintu gua, Ki Jagat sudah menunggunya. Selamat datang, Arya, kata Ki Jagat dengan suara dingin. Inilah akhir dari perjalananmu. Tapi sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus tahu sesuatu.
Tidak semua kegelapan itu jahat, dan tidak semua cahaya itu baik. Arya menatap Ki Jagat dengan tenang. Kegelapan dan cahaya adalah ciptaan Allah. Keduanya memiliki tempatnya masing-masing. Tapi ketika kegelapan digunakan untuk menyesatkan, itu bukan lagi kehendaknya. Ki Jagat tersenyum tipis, lalu mengayunkan tongkatnya. Seketika itu juga, kabut di depan gua berputar cepat, menciptakan pusaran yang memancarkan kilatan-kilatan cahaya hitam. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok-sosok bayangan. Namun, kali ini mereka bukan makhluk menyeramkan, melainkan manusia. Arya terkejut melihat wajah-wajah yang ia kenal. Mereka adalah orang-orang dari masa lalunya, teman-teman pesantren, orang-orang yang pernah ia bantu, bahkan gurunya, Kiai Hasan. Wajah mereka penuh kesedihan, dan mata mereka memancarkan kebencian. Kau pikir kau adalah cahaya, Arya? Salah satu dari mereka berkata. Kau meninggalkan kami untuk menjadi pahlawan, tapi kau hanya mencari pengakuan. Kau tidak lebih baik dari kami, kata yang lain. Kesombonganmu akan menjadi kehancuranmu. Arya merasa hatinya terguncang. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, mengungkap keraguan yang selama ini ia sembunyikan. Ia teringat saat-saat di mana ia merasa bangga karena dianggap lebih suci atau lebih bijaksana daripada orang lain. Ki Jagat melangkah maju, suaranya seperti bisikan di telinga Arya. Inilah kegelapan yang ada di dalam dirimu, Arya. Kau tidak berbeda dariku. Aku pernah seperti dirimu, seorang pemuda yang percaya bahwa aku membawa cahaya. Tapi pada akhirnya, aku menyadari bahwa cahaya itu adalah topeng bagi kesombongan dan ambisi pribadiku. Arya menutup matanya, mencoba meredakan gejolak di dalam dirinya. Ia tahu, ini adalah ujian terberat, menghadapi bayangan dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Aku tidak sempurna, kata Arya dengan suara tenang. Aku manusia biasa, penuh kekurangan dan dosa. Tapi aku tidak akan berhenti berusaha menjadi lebih baik. Kesombongan mungkin pernah ada di hatiku, tapi aku tidak akan membiarkannya menguasai diriku. Karena aku berjalan bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuknya. Cahaya perlahan muncul dari tubuh Arya, mengusir bayangan-bayangan itu satu persatu. Wajah-wajah yang tadinya penuh kebencian kini berubah menjadi damai, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ki Jagat menatap Arya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kau telah menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri, Arya. Tapi apakah kau benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran di balik semua ini? Arya mengangguk. Apapun kebenarannya, saya akan menerimanya. Karena saya percaya, kebenaran adalah milik Allah. Ki Jagat tersenyum pahit, lalu mengangkat tongkatnya. Kalau begitu, masuklah ke dalam gua ini. Di dalamnya, kau akan menemukan rahasia yang selama ini kau cari. Tapi ingat, rahasia ini bisa menjadi cahaya yang membimbingmu, atau kegelapan yang menelanmu. Arya melangkah ke depan, memasuki gua dengan hati yang penuh keyakinan. Di dalamnya, ia merasakan hawa yang berat, tetapi ia tidak gentar. Ia tahu, apapun yang menantinya di sana adalah bagian dari perjalanan yang telah digariskan untuknya. Langkah Arya semakin berat saat ia mendaki menuju puncak Merapi. Setelah melewati gua yang penuh dengan rahasia dan ujian batin, kini ia berdiri di ambang akhir perjalanan. Udara di puncak terasa panas dan berat, dipenuhi aroma belerang yang menyengat. Di kejauhan, lava merah menyala terlihat mengalir perlahan, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus memukau. Di tengah puncak, Ki Jagat sudah menunggu. Tongkatnya menancap di tanah, memancarkan aura gelap yang mengguncang sekelilingnya. Tubuhnya tegak, dan sorot matanya penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Akhirnya kau sampai di sini, Arya, kata Ki Jagat dengan suara yang dalam dan dingin. Ujianmu belum selesai. Inilah ujian terakhir, pertarungan yang akan menentukan apakah kau layak membawa cahaya ke dunia ini. Arya menatap Ki Jagat dengan tenang, meski hatinya waspada. Ki Jagat, pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang keyakinan dan keikhlasan. Saya tidak datang untuk melawan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kegelapan tidak pernah lebih besar dari cahaya. Ki Jagat tertawa keras, suaranya menggema di seluruh puncak. Kau naif, Arya. Dunia ini tidak sesederhana itu. Cahaya yang kau bawa tidak akan bertahan lama di tengah kegelapan yang melingkupi hati manusia. Aku akan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari doa, tetapi dari penguasaan atas kegelapan itu sendiri. Dengan satu ayunan tongkatnya, Ki Jagat memanggil badai energi gelap yang berputar di sekelilingnya.
Angin kencang bertiup, dan lava di sekitar mereka mulai memancar lebih tinggi. Dari pusaran energi itu, muncul sosok-sosok makhluk gaib yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah Arya hadapi sebelumnya. Arya tidak gentar. Ia menutup mata, membaca doa dengan khusyuk. Cahaya mulai memancar dari tubuhnya, membentuk perisai yang melindunginya dari serangan makhluk-makhluk itu. Satu persatu makhluk menyerang, tetapi mereka terhempas oleh kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh doa-doa Arya. Ki Jagat mengerutkan kening. Kau memang kuat, Arya. Tapi apakah kau cukup kuat untuk melawan ini? Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba tanah di bawah Arya retak, menciptakan lingkaran api yang mengurungnya. Dari dalam lingkaran itu, muncul bayangan besar yang menyerupai naga hitam, dengan mata merah menyala dan sayap yang membentang lebar. Naga itu mengaum, dan suaranya mengguncang puncak Merapi. Arya merasakan tekanan luar biasa, tetapi ia tetap berdiri tegak. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci yang lebih kuat dan penuh keyakinan. Naga itu menyerang, menyemburkan api hitam yang mematikan. Namun, sebelum api itu mencapai Arya, cahaya dari doanya menciptakan tembok pelindung yang memantulkan serangan tersebut. Arya melangkah maju, mendekati naga itu, meski panas dari api terasa membakar kulitnya. Kau bukan musuhku, kata Arya dengan suara yang lembut tetapi tegas. Kau adalah ciptaan Allah, sama seperti aku. Kembalilah kepada cahayanya. Naga itu tampak ragu, tetapi Ki Jagat mengayunkan tongkatnya lagi, membuat naga itu mengamuk lebih hebat. Arya tetap tenang, terus membaca doa-doanya dengan penuh keikhlasan. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, hingga akhirnya menyelimuti naga itu sepenuhnya. Seketika, naga itu berhenti mengamuk. Tubuhnya perlahan memudar, berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya yang melayang ke langit malam. Arya menatap Ki Jagat, yang kini terlihat semakin lelah tetapi tetap berdiri tegak. Ki Jagat, hentikan ini, kata Arya. Kekuatan yang kau gunakan hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Kembalilah kepada cahaya. Allah Maha Pengampun, bahkan bagi mereka yang telah tersesat sejauh apapun. Ki Jagat terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun, ia menggelengkan kepala. Tidak, Arya, aku sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa kembali. Arya mendekat, mengulurkan tangannya. Tidak ada kata terlambat, Ki. Selama kau masih hidup, pintu ampunan selalu terbuka. Ki Jagat menatap Arya dengan tatapan yang penuh konflik. Tongkatnya bergetar, dan energi gelap di sekelilingnya perlahan memudar. Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, puncak Merapi berguncang hebat. Lava mulai memancar lebih tinggi, dan tanah di bawah mereka mulai runtuh. Arya segera meraih tangan Ki Jagat, menariknya menjauh dari tepi jurang. Ayo, Ki, kita harus pergi. Ki Jagat terdiam sejenak, lalu melepaskan tangannya. Tidak, Arya, aku sudah memilih jalanku. Pergilah. Dunia ini membutuhkanmu lebih dari aku. Sebelum Arya bisa mencegahnya, Ki Jagat melompat ke dalam pusaran lava, membawa tongkatnya bersamanya. Energi gelap yang mengelilingi puncak Merapi perlahan menghilang, meninggalkan langit yang cerah dan tenang. Arya berdiri di tepi puncak, memandang ke arah tempat Ki Jagat menghilang. Dengan hati yang berat, ia menutup mata dan berdoa, memohon ampunan untuk jiwa Ki Jagat. Malam itu, Arya turun dari puncak Merapi dengan hati yang penuh pelajaran. Ia menyadari bahwa perjuangan melawan kegelapan bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam diri setiap manusia. Dan ia bertekad untuk terus membawa cahaya, apapun yang terjadi. Setelah malam yang penuh ujian, Arya melangkah turun dari puncak Merapi dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang teguh. Udara dingin menyapa, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang baru. Di langit, bintang-bintang berkilauan seolah merayakan kemenangan kecil yang telah ia raih. Namun, di balik kemenangan itu, ada perasaan kehilangan yang mendalam. Ki Jagat, sosok yang menjadi lawan sekaligus cermin bagi dirinya, telah memilih jalan yang tragis. Arya tidak bisa melupakan tatapan terakhir Ki Jagat, penuh dengan konflik antara penyesalan dan keteguhan. Setibanya di kaki gunung, Arya disambut oleh para penduduk desa yang telah menunggu dengan cemas. Wajah mereka penuh harap, tetapi juga terlihat lelah karena ketakutan yang telah lama menyelimuti mereka. Apakah semuanya sudah berakhir, Arya? Tanya seorang tetua desa dengan suara bergetar. Arya mengangguk, meski hatinya tahu bahwa perjuangan melawan kegelapan tidak pernah benar-benar berakhir. Kegelapan di puncak Merapi telah sirna.
Tapi kita semua harus terus menjaga cahaya di hati kita, karena kegelapan selalu mencari celah untuk masuk. Penduduk desa bersorak gembira, memeluk Arya dengan penuh rasa syukur. Namun, Arya hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik mereka yang percaya dan berdoa. Di malam yang sama, Arya duduk sendirian di tepi sungai kecil di desa itu. Ia menatap pantulan bintang-bintang di permukaan air, merenungkan semua yang telah ia lalui. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara lembut, seperti bisikan angin. Terima kasih, Arya. Arya menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ia tahu suara itu adalah milik Ki Jagat, sebuah pesan terakhir dari jiwa yang telah menemukan kedamaian. Arya tersenyum, memanjatkan doa untuk Ki Jagat, memohon agar Allah menerima taubatnya. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk kembali ke pesantren. Namun, sebelum pergi, ia memberikan pesan terakhir kepada penduduk desa. Kegelapan tidak pernah benar-benar lenyap, tetapi cahaya juga tidak pernah padam. Kunci dari semuanya adalah menjaga hati kita tetap dekat dengan Allah. Dengan iman, doa, dan kebaikan, kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Penduduk desa mengangguk dengan penuh keyakinan, berjanji untuk menjaga pesan itu dalam hati mereka. Saat Arya melangkah pergi, matahari terbit di Cakrawala, menyinari desa yang kini terasa lebih damai. Cahaya pagi itu mengingatkan Arya bahwa meski kegelapan ada, selalu ada harapan di baliknya. Ia berjalan dengan keyakinan baru, membawa pelajaran dari perjalanan ini untuk terus menjadi pembawa cahaya, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri.